kita dapat data fisika dasar 2. Di awal-awal mesti sudah diberitahu oleh Bu Yuliase buku bahan ajar utamanya apa ya. Bahan ajar utamanya baru ini ya, maksud saya bukan textbook yang kuno juga, karena ini sudah edisi yang terbaru, edisi yang 2010 ya, edisinya 10 tahun 2018. Bukunya seperti ini. Kami beli, jadi tidak download gratisan dan sembunyi-sembunyi, tapi kami beli gitu ya. Kami beli untuk fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Saya lihat di daftar hadir, daftar peserta, ada beberapa yang kalian dulu ketika fisika dasar 1 juga ada di kelas ini, di kelas 6 ya, saya dengan Pak Rinto ketika itu pengajarnya. Jadi sebagian mungkin sudah kenal, sudah hafal dengan stylenya Bu Khotimah ngajar seperti apa. Tapi ketika itu dulu semester 1 hanya 5 minggu ya, sekarang ada 7 minggu. Alhamdulillah, jadi tidak perlu lari-lari. Oke. Setelah UTS ini kita minggu ke-8 ya, minggu ke-8. Minggu ke-8 ini Senin dan Rabu. Jadi alhamdulillah sudah terbagi seperti ini, dan PPT ini juga sudah maksudnya ditayangkan pada saat ini. Seluruh kelas paralel juga menayangkan PPT yang sama. Ya mungkin bedanya tinggal ada yang pakai tulis-tulis, ada yang dengan tambahan apa seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ini adalah ketika kalian di SMA, nah itu berapa semester mendapat materi seperti ini. Ya, mulai dari gelombang elektromagnetik sampai fisika modern gitu. Mungkin kelas 2 pertengahan sampai kelas 3 gitu ya. Jadinya di sini hanya dalam 7 minggu Senin dan Rabu. Dan kayaknya nggak ada tanggal libur hari Senin dan Rabu ya, kecuali libur lebaran pun sudah dihitung ya, kita tetap akan 7 minggu. Oke. Nah, tadi saya sebut yang tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi saya ini nama saya ini ya, nama saya. Kemudian nah ini kelahiran saya ada di mana? Di tahun lahirku. Ini ya, saya kelahiran ini dan tidak bisa mudik. Tidak bisa mudik lagi karena keadaan ya, tidak bisa mudik. Saya ada di lab Fismatel, jadi kalau kalian yang fisika terutama nanti kalau ikut kuliah-kuliah selanjutnya dan kalian bertahan di MIPA, di fisika, kalian akan bertemu dengan kami yang ada di lab Fismatel untuk kuliah-kuliah selanjutnya dan untuk praktikum seperti itu. Tapi yang prodi yang lain saya kira tidak, tapi cukup say hello saja. Kalau nanti keadaan luring kita ketemu ya. Saya di situ sudah tua sebenarnya saya ya, dosen sudah sangat tua tuh. Kelahiran 63, saya kayak sekarang umur berapa? Sudah 58 tahun ya. Tapi rasanya di depan mahasiswa itu tidak pernah tua, saya selalu bersemangat. Oke, nah ini aktivitas saya. Nah sekarang aktivitas saya aktivitas saya yang agak heboh itu sekarang yang ini. Nah sekarang yang di sini nih sekarang sedang yang tadi ini ada hambatan sejenak itu karena saya harus jalan-jalan gitu ya. Bukan berarti saya menomorduakan kalian, tidak gitu, karena kebetulan waktunya juga hanya selisih 1/4 jam, itu saya langsung. Kalau yang dosen saya sebagai dosen di unit jaminan mutu juga. Oke. Sudah. Nah, sekarang persamaan Maxwell. Apa toh persamaan Maxwell kui atau itu ya? Nanti kita lihat ada sebenarnya ketika kalian kuliah sebelumnya ya. Saya mau pakai warna apa ini ya? Ungu ya, mau nggak ya? Udah mantep banget ya. Kalian di awal-awal cerita tentang sebenarnya kelistrikan. Nah, listrik ada yang bawa ya, ada yang bawa listrik, yang bawa apa? Siapa yang bawa listrik? Ada Q, muatan listrik yang kita kenal. Tapi yang bawa magnet ada nggak?
Ada tidak, Mas? Yang bawa apa? Halo, sampai UTS loh kemarin membahas listrik dan magnet. Atau suara saya tidak terdengar? Tidak ada yang respon? Terdengar, Bu. Ah ya, makanya tanya, magnet ada yang bawa nggak? Ada Bu, itu loh yang bawa, yang terus tadi taruh di kulkas. Bukan. Tapi maksudnya watak dasar kayak butiran. Kalau listrik kan yang bawa adalah muatan listrik. Q ada satu titik gitu, terus muatannya Q, ada dua, kita kenal muatan positif dan negatif gitu ya, punya konsekuensi. Tapi magnet ada nggak? Magnet yang apa gitu? Ternyata nggak ada ya, magnet tidak ada, karena magnet selalu bentuknya apa? Dipol. Nggak ada magnet bulat itu apa, M, nggak ada. Tapi magnet itu adanya nanti mu atau dipol magnet, dan kita kenal selalu dipol magnetnya enak pakai utara selatan gitu ya. Jadi tidak, kali ini kan satu bulat gitu. Kemudian ada hukum Faraday. Kapan kamu ingat ada Faraday? Kapan ada ini? Masih ingat? Nah, listrik menimbulkan medan di sekitarnya. Masih ingat nggak? Ada Q muatan listrik, ada apa? Kalau Q itu orang ya, kayak orang, saya orang sendirian ada di dalam ruangan. Apa? Ini ada ruangan lain tapi kosong. Ini ruangan A, ini ruangan B. Ya, supaya masuk, maksud saya masuk ke pemahaman selanjutnya, dikondisikan lagi kan kalian setelah UTS rasanya rodok legok di apa namanya, pikiran rada gimana gitu ya. Coba flashback. Ini ada ruangan A, ada ruangan B. Ruangan B diisi muatan Q, ruangan A tidak ada. Ini rumah kosong, ini rumah ada penghuninya. Apa yang beda? Tapi penghuninya muatan. Ada yang bilang? Coba, satu atau dua orang. Apa yang ada di ruangan B ini? Halo? Ada yang mau bantu cerita? Konsekuensi dari keberadaan muatan dalam suatu ruang apa? Ada yang mau cerita? Kalau nggak ada yang mau cerita, nggak ada yang respon, slide-nya nggak jalan-jalan. Gimana? Halo, saya mau nyoba yang di HP. Atau ini nggak ada suara, saya nggak mendengar suara kalian, nggak ada komen berarti, atau saya mau lihat chatting, ada chatting nggak ya? Kalau bisa diulang. Ya makanya fokus tuh chattingnya apa iki ora ono. Sekarang apa yang kalian lihat? Yang ada di depan layarmu apa? PowerPoint, Bu. PowerPoint, tulisan-tulisan kan? Ungu, biru gitu kan? Oke, saya tanya. Ada dua ruang A dan B. Ruang itu bisa rumah, bisa kotak gitulah ya. Yang A kosong, sementara yang B diisi oleh muatan Q. Apa yang beda nggak ruangan A sama B itu dengan adanya muatan di B dan tidak ada muatan di A? Beda. Ayo. Apa bedanya di mana? Kalau nggak ada muatannya nanti dia menghasilkan suatu medan di situ. Medan listrik. Terus apa lagi? Ada apa lagi, Mas? Supaya kamu tahu kehadiran kita itu di suatu tempat itu menimbulkan apa di sekitarnya. Oke, tadi menimbulkan medan listrik. Apa lagi? Yang hanya muatan saja. Ada gaya listrik nggak?
Ada, Bu. Nah, saya sudah pakai HP bisa ya. Jadi saya bisa tahu apa yang kamu lihat. Apa tadi? Ketika di dalam ruangan ini ada muatan, maka sekarang kita tahu ini tulisan kok gede banget ya. Pak ganti aja. Pak ganti tebel banget jadi cepat habis. Kita ganti warnanya hijau. Nah, ada apa di sini tadi? Ada Q, berarti di sini ada E ya. Ada medan listrik. Kalau ada di sini, berarti ada medan listrik. Lah, bisa gambarkan medan listrik? Ya. Oke, di sini aja dah. Nah, di sini bisa nggak medan listrik di daerah di titik ini? Tinggal tergantung apa? Tergantung muatannya jenisnya tadi. Apa? Betul. Ya. Muatannya jenisnya apa? Kalau muatannya jenisnya positif, ya berarti medan listrik di daerah ini apa ini? Ini di titik P, maka medan listriknya arahnya kemana? Menjauh. Nah, sini kan? Berarti sekarang di setiap titik di ruangan ini ada medan listrik, arahnya kemana? Selalu menjauh dari sumbernya, gitu kan? Kalau muatannya itu negatif, maka kalau muatan itu negatif ya, saya kasih warna yang lain ya. Kalau saya kasih warna yang lain, kalau muatan itu negatif, maka di titik ini akan medan listriknya menuju ke titik. Berarti beda. Sekarang ruangan di dalam ruangan suasana di dalam ruangan ini beda karena dia sudah ada medan, sementara ini tidak, kosongan. Apa konsekuensi dengan adanya medan ini? Oh, selain punya medan, punya apa? Punya potensial. Oh, berarti punya E dan punya lagi namanya potensial. Potensial skalar ya. Besarnya mana? Besarnya tergantung pada cara. Nah, apa toh konsekuensi adanya muatan yang menimbulkan medan listrik di ruangan ini terhadap sesuatu? Kalau saya punya muatan baru di sini. Ini tadi kan ungu ya. Muatan pendatang Q2. Oke, yang ungu saya namakan Q1. Ini muatan pendatang Q2. Q1 itu sekarang jalan masuk ke sini. Apa yang dia rasakan? Q yang sama atau ini sama, ini ada Q lagi, tapi yang ini masuk ke ruangan A. Kira-kira ketika ditanya yang dirasakan oleh Q1 yang masuk, Q2 yang masuk, jangan Q2 sama, Q3. Q3 yang masuk ke ruangan A dengan Q2 yang masuk ke ruangan B sama nggak? Kalau ditanya, di ruangan ini sudah ada saya, ruangan B, kemudian ada kalian, dua di antara kalian, yang satu masuk ruang A, satu masuk ruang B. Ketika ditanya, sama atau beda responnya? Beda, Bu. Ayo jawab, bedanya gimana? Kalau yang di ruangan yang dirasakan isinya, mungkin nanti ada seperti apa, kayak tarik menarik atau nanti tolak menolak, tergantung. Kalau yang di ruangan masih kosong, baru menciptakan medan listrik yang baru. Betul ya. Jadi ketika pendatang ini masuk ke ruang yang kosong, maka dia yang berperan mengisi ruangan itu kan, memberikan pengaruh pada ruangan itu. Tapi kalau muatan yang datang ini di dalam ini sudah ada muatan yang lain yang lebih dulu ada di situ, maka dia merasakan pengaruhnya. Nah, pengaruhnya apa? Betul seperti yang kamu jawab tadi. Saya nggak bisa lihat kamu tadi yang jawab tadi siapa ya, karena saya kalau di sini mungkin tadi bisa, tadi siapa Arta, Arfa ya yang jawab tadi. Siapa? Arfa Saha. Iya, Bu. Oke. Kelihatan kalau oke. Berarti yang datang di sini tadi tinggal tergantung kamu tadi muatannya apa. Dan tergantung yang di dalam tadi muatannya apa. Berlakulah apa? Hekulum kan ya? Hukum kaitannya dengan sejenis tolak menolak, tidak sejenis tarik menarik. Itu kalau di dalam sudah ada. Makanya beda ya. Ini muatan begitu ya. Jadi maka sebelum menginjak ke slide berikutnya kan saya mengkondisikan lagi supaya kalian. Jadi kalian kalau masuk ke dalam ruangan yang kosong, kalianlah yang akan memberikan pengaruh. Tapi kalau kalian masuk ke dalam ruangan yang sudah ada
muatan yang lain, sudah ada orang lain sudah punya pengaruh, maka tinggal interaksi saja. Ketika ruangan kosong tidak ada interaksi, kecuali ruang kosongnya diisi jin, nggak kelihatan. Tapi kan bukan itu ya, wilayah kita bukan itu ya. Ruangan kosong tidak ada yang isi, kamu yang memberi pengaruh. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan yang sudah ada isinya, terjadi interaksi. Nah, berarti interaksi minimal terjadi pada dua muatan. Nggak mungkin satu muatan bisa interaksi. Satu muatan baru bisa merenung. Oke. Nah, mengapa ini kok langsung slide? Kita flashback karena di sini kan hukum Gauss medan magnet harusnya dibalik dulu ya, karena kita familiar itu dengan medan listrik ya. Oke. Kalau hukum Gauss untuk medan magnet itu formulasinya begini. Ini adalah formulasi matematika ya. Bentuk diferensialnya begini, bentuk integralnya seperti ini. Di sini 0. Jadi lihat ya, ini simbol apa tuh ini? Integral, tapi di sini ada bulatnya gitu. Berarti tertutup. Jadi di dalam ruang yang tertutup. Nah, ini larinya kemana? Larinya ke sini loh. Ini loh. Kalau dibuat nih ya. Jadi kalau ini ada garis ke sana, saya buat garis. Terus saya ganti warna ungu. Nah, ini. Nah, misalnya tertutup, maka kita akan lihat yang masuk ke sini 1, 2, 3, 4, yang keluar juga 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang masuk dan yang keluar itu sama. Berarti di sini tidak ada sumber. Beda dengan sumber air. Ini ada sumur gitu ya. Digali gitu. Nah, sumur atau ada sumber air, ini akan memancar gitu. Kalau kamu ada di sini, maka kamu akan beda ya, ini akan menerima sumbernya. Maka medan magnet tidak punya sumber medan magnet di sini ya. Medan magnet itu sifatnya dipol. Nah, dipolnya dinamakan enak sih ya. Kalau dipol listrik kan kalau dipol listrik kan muatan positif, muatan negatif gini. Masih ingat kalau dipol listrik apa? P sama dengan Q dikalikan D. Q itu muatan, Q min, Q plus, ini jaraknya D, itu dipol. Tapi kalau dalam dipol magnet tidak dikenal sebagai P sama dengan Q per D, tapi sebagai apa? Mu ya, mu, atau nanti kalau penggambarannya selalu apa? Kutub utara dan kutub selatan, dipotong seperti apapun ke penggambarannya kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, B itu induksi magnet. Jadi tidak ada ya, tidak ada magnet monopol, yang ada dipol. Berarti selalu partneran ya, dipol. Oke. Kemudian yang kedua hukum Gauss untuk medan listrik. Nah, ini kenapa di sini tidak 0 gitu ya? Kenapa di sini tidak 0? Kalau tadi kan B ya, yang B 0, tapi di sini kok tidak 0. Kenapa gitu? Karena medan listrik bisa ditimbulkan oleh muatan ini tadi ya. Di awal tadi saya selalu ingat sebutkan ada Q di sini, maka ruang di sekitar ini malah hilang. Ruang di sekitar ini langsung akan ada apa ya? Akan ada medan listrik, ada potensial listrik. Tapi kalau kaitannya dengan medan, akan medan listrik. Beda dengan kamar yang tadi. Nah, besarnya itu sama dengan ya, semakin besar Q, maka semakin besar medan listrik. Masih ingat nggak cara ngitungnya? Ini saya punya titik di sini. Titik ini jaraknya R. Ini titiknya A. Ini jaraknya RA. Nah, berapa E di A? Bisa? Saya didikte bisa? Ini Q, gimana? Formulasinya yang sederhana. Q per RA kuadrat. Q per RA kuadrat. Ini besar.
ini besarnya. Arahnya kemana? Tergantung Q-nya, muternya apa? Ini kita berjanjian, kita sudah berjanjian. Kalau tidak diberi tanda, artinya muatannya positif. Berarti arahnya kemana? Oh, keluar, Bu. Keluar. Keluar itu artinya menjauh ya, menjauh. Oke. Nah, kalau ini di B, pada jarak sama di sini, seret. Ini titik B. Ini RB sama dengan RA. Apa yang sama? Yang sama apanya? Besarnya, ya kan? EB akan sama dengan A, itu besarnya. Karena jaraknya kan lihat, RA ini kuadrat ya, RA kuadrat, ini RB juga kuadrat sama. Yang beda hanya arah. Berarti di sini, di B ini dia akan merasakan medan listrik ke sana. Di sini dengan jarak yang sama akan, di situ. Jadi istilahnya keluar atau menjauh dan mendekat. Paling enak begitu ya, karena kalau keluar dan masuk kadang kita masuk dari mana, keluar dari mana. Tapi yang enak mungkin menjauh dan mendekat. Nah, seperti itu. Berarti sangat tergantung linear sama Q-nya kan ya. Semakin besar Q, maka medan listriknya akan semakin besar. Tapi jarak, lihat, jarak itu kuadrat tapi di bawah. Maka apapun itu pengaruh itu akan berkurang sangat signifikan terhadap jarak. Karena jaraknya kuadrat. Ya, seperduanya, jaraknya menjadi seperduanya, kekuatan medan listriknya 1/4, gitu kan? Oke, nah ini apa hukum Faraday? Masih ingat? Ini semua flashback ya. Hukum, persamaan Maxwell itu kita flashback di materi yang kalian sudah dapat. Apa? Hubungan antara hubungan antara E sama, Bu, ini enggak kelihatan, ini flux Bu. Tapi flux itu apa? Masih ingat? Flux medan magnet. Apa itu? Ada yang mau membantu saya? Ayo, saya nulis apa ini? Ayo siapa? Ini Dayanu atau siapa di sini yang mau bantu saya? Flux ya, Bu. Jumlah medan magnet yang melewati flux itu kan jumlah medan magnet yang melewati penampang. Penampang. Jadi artinya apa? Mas terus jadi saya nulis kalimat gitu. Jumlah medan magnet. Tapi ada formulanya kan? Apa? Besarnya B, terus? B dikali apa ya, Bu? BA cos Ya, theta. betul. Tapi kalinya kali apa? Kalinya apa? Dot product. Kali ada 2. Saya tanya, yang ini atau gini? Ayo, yang ini kalinya ada 2. Kalian vektor cross atau dot. Apa konsekuensinya? Kalau dot berarti cos. BA cosinus theta. Tapi kalau cross BA sinus theta. Yang betul yang mana? Ayo. Yang buka lagi. Oke, nanti P. Soalnya kalau luas penampang kan yang mana? Ada yang dot product. Kalau yang luas penampang kan nggak ada vektornya. Ya, jadi misalnya gini, ini A-nya ya. Ini A, terus B-nya itu tegak lurus. Ini A nih, A. B-nya tegak lurus berarti B A. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya berapa? 90. Ini fluxnya berapa ini? B besarnya B sama besarnya A. Terus? Sekarang tinggal 2, mau apa? Sebentar, nggak cukup. Mau cos 90 atau mau sinus 90? Yang betul yang mana? Kalau kamu pakai cos 90, cos sinus 90 berapa? 0 kan?
maka fluksnya 0. Fluksnya 0 kan enggak. Tapi sinus 91, maka fluksnya maksimal. Ketika B tegak lurus A, itu fluksnya maksimal. Berarti di sini apa? Cross. Gitu ya, Mas, untuk nginget-inget aduh dot produk atau cross produk ya. Nah, ingat aja di sini. Sementara sorry terbalik ya. Antara B sama A. Oh ya benar-benar ding. Benar costing, Mas. Cosnya 0 karena arahnya B ke sana dan arahnya A juga. Oke, sorry. Cos ya. Berarti sini ya. Cos. Oke. Artinya apa ini? Flux itu B sama A. B sama A. Tapi harus berubah. Perlukah dua-duanya berubah supaya ada E? Nah, E itu apa toh? Ada E itu artinya ada apa? Ada medan listrik, terus ada jarak di sini ya, ada medan listrik, ada jarak, itu mesti kan ada potensial ya, V sama dengan E kali D itu loh, Mas. Masih ingat ya? Ada medan listrik, ada kaitannya dengan jarak seperti itu, terus ini ada gini, maka flux berubah terhadap T, harus berubah. Kalau nggak berubah ini berarti nggak ada. Karena flux itu ada dua komponen B sama A, haruskah dua-duanya berubah atau cukup salah satu yang berubah? Menurut kalian apa? Halo? Siapa yang mau bantu jawab? Siapa yang mau bantu? Materi sudah saya sampaikan. Jadi materi nanti bisa dibaca lagi di rumah ya, lebih enak gitu ya, supaya ketika mengajar itu saya memang maunya interaksi kayak gini. Sehingga ketika kalau mau lihat rekaman nanti saya upload rekamannya, linknya saya upload, kamu akan ingat lagi, ketika Fatimah ngajar itu ada banyak pertanyaan tapi pada nggak ada yang mau jawab gitu. Gimana? Perlukah dua-duanya berubah? Halo? Atau cukup salah satu saja? Gini loh, Mas, gini. Masih ingat? Aduh, bentar. Masih bingung. Oke, segini saya. Masih ingat kuliah dulu? Apa ini? Masih ingat nggak apa? Apa ini? GGL induksi kan? Harus ada yang berubah. Min, D, DT, B sama A. Oke. Nah, supaya ada ini, syaratnya kan ada flux yang berubah terhadap waktu. Flux tadi kan komponennya B yang berubah atau A yang berubah atau dua-duanya. Tidak harus dua-duanya, cukup salah satu saja. Cukup salah satu. Nah, misalnya begini. Misalnya B saya buat tetap, tapi A-nya yang berubah. Itu artinya apa? Atau A saya buat tetap, tapi B-nya yang berubah. Ya, ini mengikuti ya, minusnya ya. Nah, menurut kalian A yang tetap, B yang berubah itu ketika apa? Atau di satu sisi, saya buat B-nya saja yang tetap, tapi A-nya yang berubah. Dulu ketika kuliah dikasih contoh soal apa? Yang ini, peristiwa yang pertama, atau peristiwa yang kedua. Semuanya bisa terjadi. Contohnya apa ini? A-nya tetap, tapi B-nya berubah. Contohnya apa? Dikasih contoh apa? Masih ingat? Kalau saya gambar ini, apa ini? Ini kawat, ya, kawat gini ya.
Terus saya punya magnet batang, ini utara selatan. Magnet batang ini saya gerak-gerakkan, mendekat atau menjauh. Nah, itu kasus ini. A, luas penampangnya, apa yang namanya, loop itu ya, luas penampangnya si A itu malah melintir-melintir. Kamu lihat enggak ya? Lihat tangan saya enggak ya? Gerakan tangan saya kelihatan ya. A itu ini, ya kan? Ya, A itu luasan ini ya. Ini B. B dibawa oleh magnet batang. A-nya tetap, magnet batangnya mendekat. Itu artinya B-nya mendekat semakin besar, B-nya menjauh. Nah, itu artinya B ini yang di sini berubah terhadap waktu karena bergerak mendekat, bergerak menjauh, maka akan ada GGL. Di mana GGL-nya? Di kawat ini. Maka kawatnya harus logam. Di kawat ini akan muncul GGL. Syaratnya logam dibentuk kayak lingkaran gini. Tidak harus lingkaran juga sebenarnya nggak apa-apa. Kotak juga nggak apa-apa. Tapi di sini ada magnet batang, tapi saya gerak-gerakkan. Semakin cepat gerakannya, lihat, perubahan B terhadap T semakin besar, maka GGL-nya semakin besar. Ya, karena GGL itu berarti ada gaya gerak listrik sini atau ada beda potensial, maka di sini akan ada arus. Syaratnya. Yang kedua, yang ini apa jadinya? Ini syaratnya B-nya tetap. Ya, ini magnet batang ya. B-nya tetap, tapi mana? Ini katakanlah ini enggak, tengahnya enggak ada isinya ya, hanya rangka saja. Tapi ininya yang berubah. Nah, supaya apa? Flux nih tadi itu ya, garis-garis gaya B yang mengenai bidang ini menjadi berubah. Nah, ketika frontal seperti ini, frontal ya, itu semua bidang ini ketembus. Tapi ketika mulai miring, ya, ketika mulai miring, apa yang terjadi? Ketika apalagi itu sudah mulai tidur kayak gini, B-nya begini, ini tidur, nah berarti nggak ada. Nah, jadi lebih mudah mana yang digerakkan magnetnya atau yang digerakkan kumparannya? Mudah mana? Berarti yang ini B-nya harus B konstan, B yang tetap. Ada medan magnet yang tidak berubah. Oh, berarti medan magnet batang saya punya tetap. Tapi A-nya yang saya putar-putar. Kalau yang ini A-nya tetap, B-nya yang saya berubah terhadap waktu. Nah, B berubah terhadap waktu itu bisa digerakkan, ya, bisa digerakkan. Tapi bisa juga B berubah terhadap waktu itu karena apa? B minta tolong apa? Masih ingat solenoida itu? B mu 0 I kan? Ada I arus. Kalau arusnya berubah, B-nya berubah. B-nya berubah terhadap T akan ada berantai, efek berantai. Nah, makanya tidak saya seperti ini ya. Mau apa nih? Ini ya. Ini link kumparannya ini. Nah, berarti kalau begini ini masuk digerakkan ya. Berarti yang berubah adalah ini, apa yang berubah? B-nya yang berubah. Ya. Tapi kalau kumparannya yang dirubah, nah, kalau untuk kasus ini kan ini tetap nih. Ini tetap tidak kemana-mana, tapi ini masuk keluar masuk, berarti B-nya yang berubah. Maka ada, nih lihat, B-nya yang berubah. Sementara luasannya tidak ada gitu ya. Kemudian lanjutannya ini hukum Ampere dan Maxwell itu berantai seperti tadi saya sebut. Berantai ini efeknya. Ada medan listrik yang berubah terhadap waktu, itu artinya arus yang berubah menimbulkan. Masih ingat? Masih ingat B ditimbulkan oleh apa?
sumber-sumber B. Masih ingat? Oh, medan magnet bumi, Bu. Atau yang kedua? Ada kawat berarus panjang I. Nah, di sini ada B kan? Coba, ada yang mau dikte? B-nya berapa? Ini jaraknya A. Berapa B-nya? Yuk. 0. Setelah ini saya pamit. Saya sudah ditunggu polsek. Kapolsek. 0 terus? 2 A. Kuat arus dikali I. Ayo. I per 2 B. Betul. V. Nah, gini kan? A. Iya, Bu. A-nya jarak ya. Nah, berarti kan setiap ada arus. Nah, ada arus, maka ada B. Nah, arus sendiri dari apa tadi? Arus sendiri apa? Berantai loh ini. I sama dengan D Q per D T kan? Berarti ada muatan yang mengalir persatuan waktu. Ada I, berarti ada muatan. Syaratnya muatan itu harus berubah atau mengalir. Akan ada arus listrik. Arus listrik itu akan menimbulkan B di sekitarnya. Kalau I-nya, Q-nya diam, DQ DT-nya 0, berarti tidak ada arus, hanya ada muatan Q, tidak ada B, tapi yang ada adalah medan listrik. Ya, jadi ini sebenarnya flashback mata kuliahmu setengah semester kemarin. Oke, saya beri kesempatan kalian menelaah lagi materi yang sudah kalian unduh, kalian download baik lihat yang di Google Classroom maupun yang lihat di Casing Master.